Shalom, jumpa lagi dalam acara P dan D. Belajar dari Katekismus Heidelberg, minggu yang ke-13, pertanyaan nomor 33. Allah anak dan penebus kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama. Bapa, sungguhnya hati kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang besar, karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang ikut mewarisi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di pertanyaan nomor 33 ini, minggu yang ke-13, kita belajar Son of God and Lord, yaitu anak Allah. Pertanyaan nomor 33. Mengapa dia dinamakan anak Allah yang tunggal? Padahal kita pun menjadi anak-anak Allah. Katekismus menjawab, sebab hanya Kristus saja yang anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal. Sebaliknya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Dia berdasarkan kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, istilah Bapa dan anak adalah istilah yang rasional. Kenapa? Ada anak, itu berarti ada Bapa. Ada anak, ada Bapa. Dua istilah ini diterima oleh semua golongan. Ya, ada anak, ada Bapa. Istilah anak memiliki dua pengertian. Anak yang tunggal atau anak Allah yang tunggal, dan anak-anak Allah yang diadopsi, diangkat, dijadikan anak, itu adalah orang percaya. Anak Allah yang tunggal itu merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah dari kekalan sudah ada dan bersama-sama dengan Allah turut menciptakan alam raya ini. Anak Allah yang diadopsi adalah orang-orang percaya yang diangkat menjadi anak Allah. Nah, saudara, pengenalan akan Allah Bapa itu tergantung kepada Allah Anak. Kita bisa mengenal Bapa yang sejati kalau ada Allah Anak. Kita diadopsi karena berkat Allah Anak atau anak Bapa. Tanpa Dia kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Tanpa Dia kita tidak mungkin diadopsi oleh Bapa. Jadi adanya anak Allah Yesus Kristus di sini yang tunggal itu, kita memperoleh anugerah, diangkat menjadi anak Allah. Nah, saudara, sebagai anak Allah, kita sebagai anak adopsi turut ambil bagian atau ikut mewarisi apa yang menjadi kepunyaan Allah. Apa warisan itu? Yaitu ikut diselamatkan. Dia turut mendapat kerajaan Allah, mendapatkan hidup yang kekal. Itu janjinya. Tapi ada janji yang lain, yaitu salah satu janji adalah ikut menderita bersama Tuhan Yesus yang adalah anak tunggal Bapa.
Jadi kita tidak hanya mewarisi keselamatan, tetapi kita juga mewarisi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau berbicara penderitaan, sebenarnya banyak orang yang menderita dalam hidupnya dibanding kita, orang percaya. Di luar sana banyak orang yang menderita, lebih menderita daripada kita. Tetapi yang penderitaan itu bukan penderitaan seperti orang-orang yang diperbuat. Penderitaan di sini adalah penderitaan persekutuan, ya, diakibatkan dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus yang menyebabkan kita menderita. Jadi hidup bukan hanya hidup kekal saja yang kita warisi, tapi penderitaannya pun kita juga mewarisi. Ini adalah konsekuensi menjadi anak Allah. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh beruntung kita diangkat menjadi anak Allah karena kita mewarisi hidup yang kekal dan juga mewarisi penderitaan. Dua-duanya harus kita terima, harus kita laksanakan warisan itu. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita dan iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.